Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, Dek, untuk kesempatan kali ini, saya kemarin mungkin sudah upload ya di YouTube, tetapi memang saya belum sempat share linknya ke classroom kalian, begitu teman-teman, terkait dengan apa namanya pembahasan NM reaktor di nomor 2 dan 3 yang berkaitan dengan akses ya, reaktan akses, dan satu lagi terkait dengan yield dan selektivitas. Saya mohon nanti setelah linknya saya ke kalian, mungkin teman-teman, dan agenda pada pagi hari ini akan review, begitu ya Dek, kita akan review materi untuk CPMK-NME 1, begitu ya, CPMK-NME 1 seperti yang sudah teman-teman tahu di silabus dan di MTF adalah teman-teman dapat menyelesaikan neraca massa alat proses tunggal. Jadi bisa membahas NM di mixer sendiri, kemudian di menara absorpsi sendiri, kemudian di menara distilasi sendiri, begitu ya, dan di reaktor, begitu. Nah, kesempatan hari ini karena kebetulan besok saya akan ambil nilai, begitu, saya akan mengambil nilai untuk CPMK-NME 1 yang isinya adalah terkait dengan NM alat tunggal, alat proses tunggal, begitu. Jadi hari ini kita akan latihan sebelum besok saya akan ambil nilainya, begitu ya. Ini nanti sifatnya review saja, begitu teman-teman. Untuk soal yang pertama, saya sih yakin teman-teman sudah lumayan cukup banyak berlatih untuk di NM alat non reaktor ya, seperti mixer, kemudian absorber, dryer, begitu. Tetapi mungkin di reaktor kemarin masih belum banyak, begitu, masih belum banyak yang dipelajari lebih lanjut. Jadi hari ini kita akan latihan sekali lagi tentang NM reaktor, dan ini contoh soal yang saya berikan ke kalian adalah untuk NM reaktor yang mana nanti reaksinya kalau kita nanti setarakan, begitu, kalau kita setarakan reaksinya dia punya koefisien reaksi yang bukan 1, begitu Dek. Jadi ini kita akan coba, begitu. Jadi insya Allah sampai nanti jam 10.20 kita akan latihan di beberapa rangkaian alat ya, beberapa NM alat. Jadi ini kita reaktor dulu, baru nanti setelah ini saya akan tambahkan 1 atau 2 soal lagi yang berkaitan dengan neraca massa alat proses tunggal, begitu ya. Jadi bisa mixer, bisa absorber, bisa kemudian evap, dryer, dan menara destilasi, begitu. Silakan ini teman-teman kerjakan dulu. Saya akan kasih waktu mungkin 10 menit untuk nanti kalian buat, begitu, penyelesaiannya. Setelah itu nanti kita akan diskusikan bersama-sama, tetapi saya juga harap teman-teman ada salah satu yang bisa menjelaskan, gitu ya, bisa menjelaskan perhitungan yang sudah kalian buat, begitu. Jadi saya harap walaupun nanti yang maju 1 dan walaupun nanti kita akan diskusikan begitu cara kerjanya, tetapi saya harap teman-teman yang ada 20 orang nih partisipan di Zoom ini bisa juga ngerjakan ya, jadi dikerjakan juga walaupun nanti nggak maju, begitu, karena kita latihan, begitu. Jadi kita idep-idep ini adalah latihan untuk besok saya akan ambil nilai untuk asesmen NME 1, begitu ya. Oke, silahkan saya share screen untuk ini soal NM di reaktor dulu. Insya Allah habis itu saya mungkin akan 2, begitu ya. Jadi insya Allah besok teman-teman akan saya minta mengerjakan 3 soal, dan nanti sistemnya adalah sinkron ya Dek. Jadi lebih seperti UTS, begitu, nggak kayak UTS, nggak yang sehoror itu juga ya. Jadi nanti insya Allah besok pagi saya akan minta teman-teman untuk nyalakan video teman-teman, jadi sambil mengerjakan tuh nanti sambil saya lihat, begitu, bagaimana caranya teman-teman mengerjakan. Kemudian nanti jawaban dari
jawaban teman-teman begitu ya, jawaban dari NME teman-teman nanti akan langsung dikumpulkan. Jadi silakan nanti di scan bisa atau di foto, kemudian nanti di-upload di Google Classroom begitu. Oke, untuk hari ini kita latihan dulu ya. Sekarang silahkan dikerjakan untuk soal yang pertama terkait dengan raca massa di reaktor. Jadi ini untuk bunyi soalnya, teman-teman, reaksi hidrolisis. Yang disebut dengan reaksi hidrolisis itu adalah reaksi yang kita akan reaksikan dengan air, begitu ya, Dik. Jadi suatu zat ditambah H2O, begitu, karena ini reaksi hidrolisis kalsium fosfat, berarti kalsium fosfat tambah H2O, begitu nanti untuk persamaan reaksi di ruas kiri atau reaktannya. Terjadi di reaktor CSTR pada suhu 60 derajat Celcius dan tekanan 1,5 atm. Reaksi hidrolisis akan menghasilkan asam dan basa penyusun garam. Dalam hal ini, reaksi kalsium fosfat akan terbentuk kalsium hidroksida dan asam fosfat. Nah, setelah keluar terbentuk kalsium hidroksida dan asam fosfat setelah keluar dari reaktor. Nah, teman-teman diminta untuk hitung begitu ya komposisi keluaran reaktor jika ke dalam CSTR begitu teman-teman, ke dalam CSTR kita umpankan begitu garam kalsium fosfat 98% begitu, tetapi 2%-nya kita nggak tahu itu apa begitu ya, dan air murni H2O 100% ya sebanyak 300 kg per jam. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung atau menentukan komposisi keluaran reaktor. Silakan dicoba dulu 10 menit, jadi sampai jam 9 lebih 10 begitu ya, 9 lebih 10 atau 9 lebih 11. Nanti ada satu orang yang mungkin menampilkan perhitungannya. Saya tunggu ya, silakan dikerjakan. Ada yang ingin mencoba memperlihatkan pekerjaannya, teman-teman silahkan untuk raise hand. Belum? Oke, saya kasih waktu lagi ya. Mungkin 5 menit lagi deh, Dek. Nanti kalau ada yang sudah bisa raise hand ya. Oke, kalau gitu saya banyak, jadi teman-teman bisa lakukan review begitu ya, lakukan review mulai nanti setelah selesai kuliah begitu, sehingga nanti setelah teman-teman selesai bisa teman-teman lihat untuk di YouTube-nya ya. Oke, tadi Fikri menanyakan terkait dengan 98%-nya seperti apa. Petrinya yang 98 Fikri. Begitu jadi 98% ini kita kalikan dengan 150 baru kemudian kita kali dengan kita bagi dengan BM-nya hingga nanti ketemu mol mula-mula dari garam kalsium fosfat ini. Gitu. Oke, kita diskusikan. Saya harap teman-teman bisa cek perhitungannya. Sekali lagi, kalau semisal nggak ada yang, maksud saya dari awal teman-teman masih belum paham, silahkan share gitu ya, Dik. Karena kan kebetulan ini online begitu, jadinya kan saya nggak bisa lihat secara langsung. Kalau di tatap muka kan saya bisa melihat begitu kinerja teman-teman, caranya teman-teman mengerjakan soal di kelas itu seperti apa. Nah, karena kebetulan di sini kan masih belum kelihatan begitu ya, dan saya baru bisa ngecek besok di assignment begitu dan langsung saya nilai. Jadi saya harap bisa direview untuk soal-soal yang sebelumnya, yang latihan-latihan sebelumnya begitu. Oke, kita langsung mulai aja karena kita sampai jam 10.20 soalnya ya. Saya takutnya pembahasannya tidak terlalu sebentar begitu, jadi takutnya terlalu lama untuk teman-teman bisa pahami. Oke, Dek. Terkait dengan ini, hal yang harus teman-teman ketahui memang untuk
menyelesaikan begitu ya, untuk menyelesaikan soal yang ada di NM reaktor ini adalah teman-teman yang pertama kuncinya adalah teman-teman tahu bentuk begitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah bentuk molekul dari contoh soal begitu ya, dari soal yang sudah diberikan begitu. Jadi bentuk molekul yang ada di soal itu apa aja, teman-teman harus tahu bagaimana bentuk dari kalsium fosfat itu. Kemudian teman-teman juga harus tahu bentuk molekul dari kalsium hidroksida, kemudian bentuk molekul dari asam fosfat. Karena apa? Jika ini adalah dasar utama begitu, Dek. Jadi kalau semisal bentuk molekul ini teman-teman belum bisa mengerjakan atau teman-teman belum bisa membuatnya, maka NM reaktor kalian seberapapun betul cara ngitungnya akan salah gitu, Dek. Karena salahnya penulisan bentuk molekul itu nanti akan berdampak kepada kesetaraan persamaan reaksi. Padahal di NMD reaktor persamaan reaksi itu akan dipakai untuk perhitungan stoikiometri, dan perhitungan stoikiometri akan menentukan jawaban dari yang ditanyakan biasanya. Sehingga kalau bentuk molekul ini teman-teman dari soal belum bisa menginterpretasi dengan baik, ini nanti akan berdampak sampai akhir begitu. Jadi saya harap sih kemarin, saya harap juga di semester 1 ataupun pada saat dulu teman-teman di SMA begitu ya, sudah bisa menginterpretasikan seperti apa bentuk-bentuk molekul dari suatu gabungan dari suatu senyawa begitu. Nah, saya akan review untuk itu. Lalu kemudian yang kedua, selain dari bentuk molekul, teman-teman juga harus mengetahui BM begitu ya, berat molekul. Jadi setelah bentuk molekul, teman-teman juga harus tahu dari berat molekulnya harus tepat begitu teman-teman. Berat molekul ini harus tepat karena jika teman-teman menghitung BM-nya salah, maka ya nanti ngitung NM-nya juga akan salah begitu, juga akan keliru. Nah, nomor 1 dan 2 ini sangat berdekatan dan sangat berhubungan satu sama lain, karena jika semisal teman-teman men-statement bentuk molekulnya salah, maka otomatis teman-teman dalam menghitung BM, berat molekulnya pula juga akan keliru begitu. Oke, kita cek. Review lagi, ini adalah tabel periodik unsur yang sudah saya downloadkan buat teman-teman, jadi mungkin jadi pegangan besok ya selama mungkin assignment atau selama UTS dan UAS begitu. Mungkin nanti secara soal saya tidak men-statement AR-nya atau masa strukturnya itu berapa begitu. Jadi di sini ada yang di-statementkan, ada yang tidak. Kalau tidak, maka teman-teman wajib mencari dia secara mandiri begitu ya. Nah, kalau semisal kalian hitung secara mandiri dan teman-teman tidak, maksud saya di soal tidak di-statementkan Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi kalau semisal besok di dalam soal teman-teman mendapati begitu ya, teman-teman mendapati soalnya tidak diketahui dalam BM AR-nya nggak diketahui begitu, AR-nya tidak diketahui, maka yang harus teman-teman siapkan baik itu nanti di assignment ataupun di UTS ataupun di UAS adalah tabel periodik unsur begitu. Nah, kemudian hal yang penting juga di sini adalah terkait dengan caranya menentukan berat molekul, teman-teman. Nah, catatannya adalah berat molekul itu harus bulat ya, Dik. Jadi harus bulat. Di sini teman-teman lihat dari tabel periodik unsur mulai dari hidrogen hingga
ke paling bawah itu adalah OG begitu ya, OG di sini dia memiliki berat molekul yang berbeda-beda begitu ya, Dik. Jadi dia punya sebaran berat molekul masing-masing yang memang di tabel biasanya disajikan tidak bulat begitu, Dik, tidak bulat. Jadi contohnya nih, hidrogen kan dia 1, jadi kalau untuk menghitung BM yang teman-teman akan lihat adalah yang paling bawah ya, angka yang bawah, karena yang atas kan menunjukkan nomor atom. Jadi bagian angka yang atas ini adalah bukan yang akan kita tinjau, karena yang bagian atas itu akan menentukan hanya nomor atom. Sedangkan massa atom itu nanti adalah yang di sebelah bawah ini. Nah, teman-teman lihat bahwa sebaran tabel periodik unsur di sini, dia angkanya memang tidak bulat begitu, Dik. Jadi hidrogen kan 1,008. Kemudian contohnya ini, kalium 39,098. Nah, perhitungan di neraca massa di dalam reaktor harus bulat begitu ya, Dik. Jadi kalau kebetulan ini teman-teman menghitung berapa BM-nya KOH sendiri, teman-teman harus hitung secara mandiri, maka cara menjumlahkan 39,098 kemudian ditambah oksigen di 6A, sebentar nggak kelihatan ya, oksigen itu 15,998 kemudian 1, ditambah 1,008 ini tidak tepat begitu ya. Jadi perhitungannya nggak apa-apa, ditulis di sini dulu apa adanya. Kemudian nanti insya Allah ini nanti ketemunya adalah 39 ditambah 17 begitu, sekitaran 56 begitu ya, 56, sekian. Nanti teman-teman akan dapatkan itu. Coba saya hitung dulu ya, biar lebih tepat. 39,098 ditambah 15,998 ditambah 1,008. Ini 56,104 jawabannya gitu ya. 56,104. Nah, kalau semisal nanti teman-teman gunakan BMKOH ini adalah 56,104 akan berdampak kepada neraca massa itu nanti tidak akan balance begitu, Dek. Dia tidak akan balance baik itu nanti di sisi masuk dan di sisi keluar. Jadi kan kalau semisal kemarin kita bikin NM di reaktor, semisal F1 itu ada A dan B begitu ya, dia 50 kg per jam, kemudian kita reaksikan dengan C dan D, di sini 50 kg per jam, kemudian ternyata membentuk EF begitu, dan kemudian kalau ada konversi, ada sisa A, B, C, D, maka F3 itu akan senantiasa penjumlahan begitu ya, penjumlahan antara F1 ditambah F2, karena F3 itu adalah F out, sedangkan F in-nya itu adalah F1 ditambah F2 begitu. Sehingga F3 di sini sebenarnya kita bisa hitung begitu ya, 50 ditambah 50 kg per jam, sehingga nanti di sini 100 kg per jam begitu, teman-teman. Nah, ini akan bulat, Dik. Kalau semisal BM dari zat A, B, C, D, E, dan F yang terjadi atau yang berlaku di dalam neraca massa di dalam reaktor ini harus bulat begitu ya, harus bulat. Jadi kalau tadi KOH teman-teman hitung sendiri di tabel periodik unsur ketemunya 56,108, maka sederhanakanlah menjadi 56 saja begitu. Tetapi kalau semisal di kebalikannya, jadi kalau semisal zat X nanti ternyata BM-nya zat XYZ begitu ya, BM-nya zat XYZ teman-teman hitung, kemudian ternyata ketemunya 39,90, maka sederhanakan dia menjadi 40. Tetapi kalau HCl ini kan kalau kita jumlahkan adalah 35,5, maka tetap tulis 35,5 seperti itu. Jadi BM ini yang disederhanakan. Jadi BM yang kecil kita akan scale down kan, begitu. Jadi 56,108 untuk kasus KOH adalah 56 saja, sedangkan kalau HCl yang 35,5 tetap 35,5 begitu, teman-teman, untuk kalian hitungnya. Dan kalau di BM kasus
yang lain begitu ya, BM zat komposisi X gitu, dia ternyata terhitung 39,9, maka teman-teman harus bulatkan menjadi 40. Itu adalah catatan selanjutnya begitu ya, Dik. Jadi kalau semisal nanti kalian tetap menghitung di BM 39,9, lalu kemudian di KOH itu 56,108, maka nanti F1 dan F2 ini tidak akan balance, jadi tidak akan 100 nanti ketemunya di F3. Begitu, karena perhitungan molnya akan berbeda satu sama lain begitu. Jadi catatan kedua itu ya, jadi BM harus bulat, tidak boleh ada koma yang banyak dan detail. Jadi walaupun itu kelihatannya detail, tetapi dalam perhitungan tuh nanti tidak akan membuat dia balance, malah justru. Itu catatan yang kedua, jadi catatan kunci yang kedua. Lalu kemudian tadi catatan yang pertama adalah kita harus tahu bentuk molekulnya. Nah, ini yang akan saya bahas, dan ini nanti insya Allah kan teman-teman sering jumpai begitu ya. Jadi kelihayan atau kemampuan teman-teman dalam membentuk bentuk molekul begitu ya, kewawasan teman-teman bentuk molekul itu seperti apa dari dalam soal, baik itu nanti di NME atau di diskusi mata kuliah yang lain, itu nanti sangat penting begitu. Tadi ya, kita punya yang pertama adalah kalsium fosfat begitu ya, fosfat. Kemudian kita punya kalsium hidroksida, dan kita punya asam fosfat. Nah, di sini suatu senyawa biasanya gitu ya, suatu senyawa sekali lagi teman-teman, dia akan terdiri dari X dan Y begitu ya. X itu dia ada muatan sedikit berapa positif, dan Y itu nanti akan punya beberapa muatan negatif tergantung dari dia di statement di mana begitu. Nah, kalau golongan 1A di tabel periodik unsur, golongan 1A maka otomatis berapa muatannya adalah positif 1, begitu ya, positif 1. Sedangkan kalau ada di golongan 2A, itu nanti muatan ionnya adalah positif 2. Kemudian di golongan 3A, ini adalah positif 3, kemudian golongan 6A, ini negatif 2, kemudian 7A, ini adalah negatif 1. Jadi yang sudah fix muatannya, baik itu positif ataupun negatifnya, adalah di 5 golongan ini. Begitu teman-teman, di golongan 5 ini di tabel periodik unsur. Kemudian ada juga yang namanya poliatomik. Begitu teman-teman, poliatomik. Poliatomik ini adalah komposisi yang merupakan gabungan, dan dia nanti memiliki muatan baik itu positif dan negatif yang sudah fix begitu. Contoh NH4. NH4 itu adalah positif 1. Sedangkan sulfat SO4 ini adalah 2 negatif. Begitu. Jadi di sini adalah amonium, kemudian di sini adalah sulfat, dan yang kita akan bahas di sini adalah fosfat. Fosfat itu adalah PO4 3 negatif dan lain sebagainya. Jadi saya harap teman-teman setelah ini coba dibuat catatannya. Kira-kira poliatomik itu apa aja? Apakah nggak cuma amonium, nggak cuma sulfat, nggak cuma fosfat, ada perklorat, klorid, permanganat, ada karbonat, bikarbonat begitu. Nah, itu nanti yang kemudian akan teman-teman jadikan bekal begitu ya untuk membuat merumuskan suatu bentuk molekul dari komposisi poliatomik. Kalau misal nanti komposisinya adalah poliatomik. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah golongan B. Jadi ya, tabel periodik unsur itu golongan B. Kalau golongan B ini dia multi. Jadi punya banyak begitu ya, punya banyak ion, punya banyak kation ya. Kalau B itu positif, kation dalam satu atom begitu. Contohnya Fe di sini dia punya 2+ dan 3+. Nah, gimana cara buatnya? Saya contohkan dulu. Jika teman-teman mendapati tabel 1A ataupun 2A, ini nanti kita pasangkan begitu ya, dengan golongan 6A ataupun 7A, maka cara menuliskannya langsung apa adanya, begitu ya, Dik, apa adanya. Contohnya HCl. HCl ada di golongan 1A, H di 1A, Cl di 7A. Begitu. Maka dia langsung ditulis asam
klorida begitu, asam klorida. Karena khusus untuk 7A kita harus tambah A begitu ya untuk kata-kata yang di bawahnya. Kemudian di belakangnya. Kemudian HI. Ini adalah asam iodida begitu. Asam iodida dan lain sebagainya. Lalu sama halnya untuk golongan 2A ke 1A. Misal CaCl2, dia langsung kalsium klorida begitu ya, kalsium klorida. Atau 2A dengan 6A, CaO. Ini juga kalsium oksida. Gitu. Jadi langsung ditulis apa adanya. Kalau semisal tabel periodik unsur khusus untuk 1A, nanti dia bereaksi begitu ya dengan golongan 6A ataupun 7A di tabel periodik unsur. Ini cara menuliskan bentuk cara menuliskan bentuk molekulnya. Nah, kalau semisal kemudian tabel periodik unsur untuk 1A dan 2A sebagai kation ditambah poliatomik gitu ya, ditambah poliatomik. Jadi contohnya seperti sulfat, fosfat yang tadi langsung juga tuliskan apa adanya ya. Sama. Jadi kayak tadi contohnya H2SO4 langsung asam sulfat begitu. Kemudian kalau semisal CaSO4 ya langsung dia kalsium sulfat. Nah, ini yang akan saya terangkan sekarang. H3PO4 adalah asam fosfat. Jadi asam fosfat untuk produk teman-teman bentuknya adalah seperti ini. Kok bisa, Bu? Sekali lagi bahwa suatu komponen itu suatu senyawa ya, X dan Y, dia akan muatannya 0 begitu ya teman-teman. Muatan totalnya, biloxnya itu nanti adalah 0. Kecuali kalau dia punya muatan tersendiri, tetapi seluruh senyawa itu nanti dia muatannya 0. Dan 0 ini terdiri dari karena X ini punya muatan positif dan Y ini punya muatan negatif, sehingga positif dan negatif ini kalau kita jumlah dia akan 0. Begitu. Nah, kita tahu soal yang ini, yaitu adalah asam fosfat. Kita tahu bahwa fosfat adalah PO4 3 negatif, begitu ya, PO4 3 negatif. Sedangkan H itu ada di golongan 1A, maka otomatis dia muatannya adalah positif 1, begitu. Jadi untuk menggabungkan mereka, kita harus punya muatan, jadi kita gabungkan setidaknya H sama PO4 itu biar dia 0 muatannya, begitu teman-teman. Nah, untuk 0 maka kita harus kalikan 3 terhadap H, begitu ya. Terhadap H itu harus kita kalikan 3 biar muatannya menjadi plus 3, sehingga plus 3 dikurangi min 3 adalah 0. Sehingga kita akan tuliskan asam fosfat adalah H3PO4, begitu. Nah, untuk kalsium hidroksida OH, hidroksida ini juga salah satu poliatomik yang muatannya adalah negatif, ini adalah hidroksida. Hidroksida adalah muatan min 1, di sini adalah OH negatif 1, sedangkan kalsium dia ada di tabel periodik unsur di 2A, Ca. Maka otomatis Ca di sini adalah 2+. Maka untuk membentuk senyawanya dia muatannya harus 0, maka kita harus kalikan 2 kali itu OH-nya. Nah, cara membentuknya, cara nulisnya adalah Ca, karena dia ada di tengah ya, jadi OH 2 kali. Begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Kalsium fosfat. Kalsium ada di mana? Oh, kalsium ada di golongan 2A. Maka otomatis Ca di sini adalah 2+. Sedangkan fosfat ini adalah poliatomik. Dia PO4 3 negatif. Maka untuk membuat dia membentuk dia suatu senyawa, sesuatu molekul yang muatannya 0, maka kita harus kalikan dia dikali berapa, dia dikali berapa biar muatannya 0. Nah, mudahnya adalah teman-teman kalikan saja pasangannya. Jadi kalau misal Ca2+, kita tinggal kalikan muatannya PO4 itu berapa. Oh, muatannya 3, maka kita akan kalikan 3 di situ. Sedangkan PO4 ini kita akan kalikan dengan muatannya Ca, jadi 2. Karena di sini jadi plus 6, di sini nanti jadi min 6, begitu ya. Sehingga nanti di sini ketemunya adalah Ca3, PO4 2 kali,
Begitu caranya untuk menuliskan bentuk molekul yang kompleks gitu ya, Dik. Jadi Ca punya 3 karena dia di depan ditulis di bawah. Kemudian di bawahnya, sedangkan yang PO4 ini juga ditulis di belakang dari susunan poliatomiknya. Begitu. Caranya cukup demikian begitu, Dik. Jadi kalsium fosfat karena Ca2+ dan PO4 3-min, maka untuk membentuk suatu komponen molekul yang netral atau 0, maka teman-teman harus hitung begitu ya, harus hitung berapa toh muatan Ca-nya O2+, PO4-nya berapa 3-min. Oh, berarti Ca-nya 3 nanti koefisiennya, sedangkan PO4 itu nanti 2. Jadi tukeran begitu, tukeran bilog untuk membentuk molekulnya ini begitu. Jadi saya harap di sini sudah bisa menghitung ya, bisa menuliskan begitu, bisa menuliskan rumusnya. Ini catatan tambahan dari saya. Jadi kalau misal 1A ditambah poliatomik dia langsung. Nah, catatan tambahannya kalau dia golongannya B, Dik. Jadi kalau golongan B ya, semua golongan B kalau kita tambahkan baik itu poliatomik, kemudian baik itu nanti golongan 6A, yang negatif ya 6A, kemudian 7A. Ini nanti dia akan tuliskan logamnya ditambah bilox ya, dikalikan ada tanda kurung bilox, kemudian baru senyawa non logamnya begitu ya, senyawa non logamnya. Contohnya saya akan tambahkan lagi untuk slide-nya. Bentar. Oke. Sebentar ya, responding. Oke. Nah, contohnya ini FeCl2. Teman-teman akan menuliskan FeCl2 ini kalau semisal teman-teman dituliskannya besi 2 klorida begitu ya. Besi 2 klorida, maka teman-teman akan menuliskan adalah FeCl2. Contohnya lagi besi 3 klorida. Nah, kalau kayak gini berarti kan kita punya catatan bahwa Fe itu 3+, klorida Cl-nya negatif, maka bentuknya adalah FeCl3. Begitu. Lalu ada lagi untuk tembaga CuSO4, tembaga 2 sulfat, begitu ya, contohnya seperti itu, maka gambarnya gimana? Tembaga kan Cu dia ada di golongan tabel periodik unsur yang B, nih Cu, di B, ini golongan B, yang kuning itu B ya teman-teman, sehingga dia punya lebih dari 1 muatan positifnya. Nah ini Cu2 karena 2 berarti 2+, sulfat itu SO4 2 negatif, maka gabungkan ya jadi CuSO4. Begitu. Karena ini FeCl, maka kan harus dikalikan 3 nih Cl-nya biar dia muatannya 0, jadi menjadi FeCl3. Gitu. Contoh yang lain, semisal tembaga 2 fosfat, begitu. Maka cara menggabungkannya, teman-teman harus tahu dulu muatannya apa. Oh, tembaga itu Cu. Dia 2+ fosfat, PO4, 3 negatif. Maka untuk menggabungkannya jadi Cu 3 kali, PO4 2 kali. Begitu ya. Jadi cukup sederhana sih sebetulnya, cuma digabung, cuma kalau dia beda muatannya, teman-teman tinggal silangkan aja. Jadi yang Cu kita kalikan dengan muatannya PO4, PO4 kita kalikan dengan muatannya Cu. Begitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa. Nah, khususnya untuk yang ini, kalau muatannya sama setimbang begitu ya. Walaupun nanti +1, -1, atau +2, -2, kemudian dengan +3 dengan -3, maka teman-teman langsung tuliskan apa adanya. Contohnya juga semisal aluminium fosfat begitu. Aluminium fosfat ini dia aluminium ada di golongan 3A. Dia 3A ya, dia 3A ini. Begitu.
maka dia 3+, Al3+, PO4 itu PO4 3 negatif, maka untuk menjadikan dia komponen langsung Al PO4. Begitu ya caranya. Jadi saya harap dengan penjelasan singkat ini teman-teman langsung ingat begitu bahwa ada beberapa step atau beberapa cara untuk mendeskripsikan bentuk molekul dari katanya, jadi dari susunan tata namanya. Jadi kalsium fosfat tadi adalah Ca3PO4 2 kali, sedangkan kalsium hidroksida adalah CaOH 2 kali, dan asam fosfat adalah H3PO4. Nah, dari sini insya Allah teman-teman bisa langsung mengerjakan soal yang diminta. Jadi seperti ini untuk diagram alir reaksinya. F1 ini terdiri dari 150 kg ya. 150 kg dengan 98%, 150 kg per jam. Di sini Ca3PO4 2 kalinya adalah 98%, kemudian impuritasnya adalah 2%. Kemudian kita reaksikan dengan F2, di sini air ya, air murni. Air murninya 300 kg. 300 kg per jam. Di sini H2O 100%. Nanti teman-teman diminta untuk menghitung apa saja komponen penyusun keluaran reaktor, zat keluaran reaktor. Konversi di sini tidak diketahui, tidak distatementkan, maka kita anggap konversinya adalah 100%, begitu ya. Oke, dari sini kita tahu reaksinya. Karena kita sudah bisa mendeskripsikan bentuk molekulnya, bisa langsung kita tulis begitu ya. Ca3PO4 2 kali, kita reaksikan dengan H2O, dia menjadi tadi CaOH 2 kali, dan H3PO4. Nah, di sini kita harus setarakan begitu, kita harus setarakan dulu reaksinya, baru nanti teman-teman menghitung mula-mula reaksi dan setimbangnya, begitu ya. Di sini di sebelah kiri CA-nya 3, di sebelah kanan CA-nya masih 1, maka kita harus kalikan 3 di sini. Kemudian PO4 di sebelah kiri 2 kali, di sini masih 1 kali, maka kita harus kalikan 2. Sehingga jumlah H yang ada di sebelah kanan insya Allah 12, di sini 6, di sini juga 6, maka kita kalikan 6 di situ. Oke, seperti itu. Jadi reaksinya sudah setara, teman-teman bisa hitung mula-mula reaksinya. Nah, mula-mula di sini adalah mol ya, jangan lupa dia satuannya dalam kilomol, dan teman-teman F yang kalian ketahui adalah F, begitu. Di sini masih dalam F1 dan F2. Sehingga teman-teman harus hitung dulu mula-mula Ca3PO4 2 kali. Dengan cara kita kalikan F1 kali fraksi dari kalsium fosfat, kemudian kita bagi dengan BM-nya kalsium fosfat. 150 kg per jam, fraksinya adalah 98%, kemudian BM-nya insya Allah 310 kg per kilomol. Gitu ya. Nanti di sini ketemu berapa, masukkan ke sana ya, Dik. H2O juga, jadi mula-mula H2O yang bereaksi itu adalah F2, kita kalikan dengan fraksinya H2O, kita bagi dengan BM-nya H2O. Di situ berarti 300 kg per jam dikalikan 100%, kebetulan dia murni, dibagi 18 kg per kilomol. Begitu. Di sini insya Allah akan ketemunya, kita langsung masukkan ke dalam perhitungan, mumpung masih 4 menit ya, biar saya sharekan. Oke, jadi nanti komposisi dari Ca3PO4 2 kali tadi, karena 98% begitu ya, dari 150 adalah 147, maka molnya adalah 0,474. Kemudian kita reaksikan gitu ya, 0,474 kita reaksikan dengan 16,667 begitu ya, 16,667 mol. Saya masukkan dulu Dek ke PPT. Berapa tadi?
0,474 sama 16,667 ya. Ini di sini, oke. Oh, ke klik ya saya tadi. Oke. Sehingga rumusnya menjadi CA3 PO4 2 kali menjadi H2O 6 jadi 3 CaOH 2 kali plus 2H3 PO4. Ini mula-mula reaksi kemudian setimbangnya. Mula-mulanya di sini tadi 0,474, di sini 16,667. Nah, di sini langkah selanjutnya teman-teman hitung yang mana limiting reaktan ya, yang mana limiting reaktan, yang mana ekses reaktan. Kita bagi dengan molnya. Jadi kita buat satu kubu dulu, kubunya kalsium fosfat, kemudian kita buat kubunya air. Nah, kita bagi ya, 0,474 kita bagi dengan 1, koefisiennya di sini 0,474, sedangkan 16,667 kita bagi 6, ini sekitar 2 sekian. Saya cek dulu. 2,778 ya, 2,778 di sini. Di sini 2,778. Maka otomatis yang menjadi limiting reaktan adalah kalsium fosfatnya, sedangkan H2O ini nanti ekses reaktan, begitu. Nah, tinggal diturunkan. Jadi untuk reaktor yang di sini, seperti penjelasan saya yang kemarin ya, untuk menentukan reaktor di sini kita harus kalikan limiting reaktannya. Kita lihat limiting reaktan di sini. Ini 0,474 juga. Di sini kita lihat dari koefisien gitu ya, molnya limiting reaktan dikalikan dengan koefisien reaksi, kita kalikan dengan konversi. Karena konversinya 100%, maka ya langsung di 0,474 kita kalikan 1 di sini ya, 0,474 kita kalikan 1 lagi, ditaruh di reaktor, di R-nya. Sedangkan yang di sini bukan terhadap limiting reaktan kali koefisien kali konversi, ini langsung perbandingan koefisien. Jadi koefisien reaksinya dari H2O kita bagi dengan koefisien reaksinya kalsium fosfat, kita kalikan mol yang bereaksi terhadap kalsium fosfat. Jadi 6/1 di sini, 6/1 kali 0,474. Di sini berarti sama 3/1 kali 0,474, di sini nanti 2/1 kali 0,474. Begitu. Kita tuliskan, jadi saya sudah menghitung di Excel, begitu teman-teman. Sehingga ketemunya adalah sekian, saya kecilkan dulu komanya. Jadi turun ya. Setelah kita tahu komposisi mol mula-mulanya, teman-teman harus bagi dulu per satuan koefisiennya. Jadi 0,474 di sini mula-mulanya kita bagi dengan 1, begitu, karena dia tidak ada koefisiennya, sedangkan 16,667 itu harus kita bagi dengan koefisiennya 6. Nah, di sini kita dapatkan bahwa limiting reaktannya adalah 0,474, sedangkan ekses reaktannya di H2O. Jadi kita udah nggak ngecek, oh ya udah kita pakai 0,474. Nah, 0,474 ini kemudian kita pakai begitu ya, kita pakai untuk basisnya, basis reaktor di sini, basis reaksi di limiting reaktan begitu. Jadi 0,474 dikalikan dengan konversi. Lalu yang di sini kita akan kalikan dengan koefisiennya. Jadi 0,474 kita kalikan dengan koefisiennya, di sini juga, kemudian ini juga begitu. Sehingga ketemu setimbangnya adalah karena reaksinya sempurna, maka 0,474 juga akan bereaksi di 0,474 sehingga 0 habis bereaksi limiting reaktannya, sedangkan ekses reaktannya tetap di sisanya sedikit begitu ya, dari sisanya lumayan cukup banyak, jadi yang bereaksi cukup sedikit.
di 13,822, CaOH-nya di 14,23 dan H3PO4-nya di 0,948. Nah, komposisi keluaran reaktor teman-teman tuliskan semua profil ini gitu ya. Profil ini di arus 3 begitu, di arus 3. Profil ini saya panggil begitu ya. Saya kecilkan dulu. Oke, jadi N ini adalah komposisi dari ini. Oke, saya undo dulu. Komposisi ini adalah saya ambil dari MRS-nya begitu. Jadi kalau kita hitung arus 3, maka N-nya dulu yang kita ketahui. Kita tahu BM, maka kita bisa hitung F-nya masing-masing. Jadi massa kalsium fosfat yang terbentuk di sini habis, impuritasnya tetap 3 kg gitu ya. Dia ikut masuk juga ikut keluar begitu. Kemudian CaOH-nya sisanya tadi CaOH yang terbentuk adalah 1,422 begitu. Maka masanya di 105,271. Kemudian H3PO4 yang terbentuk di 0,948, maka masanya yang terbentuk adalah 92,941, 9,42, sedangkan air yang bereaksi, yang sisa bereaksi adalah 13,822, maka massa airnya yang keluar reaktor adalah 248,787. Kita jumlahkan tetap sama di 450 yang merupakan penjumlahan dari massa awal 150 kg per jam kalsium fosfat dan 300 kg per jam dari H2O begitu. Jadi arus 1,2 sama dengan arus 3. Jadi NM-nya sudah balance begitu. Jadi kayak gitu contoh yang lain begitu ya dari proses pembuatan NM di reaktor yang di sini. Ini saya agak sempat ke klik jadi hilang. Nanti saya akan tuliskan kembali buat teman-teman. Insya Allah itu untuk soal yang ada di reaktor kedua. Memang untuk di sini sih untuk kompetensinya adalah yang di sini ya. Jadi teman-teman kesulitannya adalah membuat bentuk molekul dari soal yang sudah diketahui. Karena ya memang jarang atau sedikit yang teman-teman langsung paham. Jadi harus butuh review materi gimana caranya untuk menentukan atau membentuk suatu bentuk molekul dari tata nama senyawanya begitu. Jadi saya harap sambil masih punya waktu 1 hari begitu ya untuk mempersiapkan pengambilan nilai, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut tentang poliatomik begitu. Jadi muatan dari poliatomik itu berapa negatif. Kalau semisal perklorat itu bentuknya apa? Oh, perklorat itu ClO3. ClO3 muatannya apa? Negatif 1 begitu. Oh, kalau permanganat itu bentuknya MnO4. MnO4 itu muatannya apa? Oh, negatif 1 begitu. Jadi teman-teman mengetahui apa saja poliatomik dan apa saja namanya dan bagaimana muatannya, itu insya Allah akan membantu wawasan teman-teman gitu ya, khasanah teman-teman nanti pada saat membuat neraca massa tidak hanya reaktor, teman-teman juga perlu untuk di neraca massa yang non-reaktor. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Saya harap yang 4 soal ini bisa teman-teman kerjakan, coba buat latihan di rumah. Setelah ini coba diukur, dihitung waktunya. Kalian kira-kira untuk mengerjakan 1 soal itu butuh berapa menit begitu ya. Karena assignment besok kan full, 2 SKS full ya. Insya Allah 110 menit, jadi 1 jam lebih 50 menit atau 1 jam lebih 40 menit. Padahal besok pas UTS mungkin ya saya akan kasih waktu sekitaran 120 sampai 150 menit begitu. Jadi teman-teman bisa spare begitu ya, bisa spare waktu dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Oh, kira-kira kalau tadi berdasarkan dari kasus ya, teman-teman menghitung NM reaktor sudah mau 1 jam sendiri, sudah mau 60 menit sendiri. Insya Allah kalau tahu caranya, teman-teman bisa mengerjakannya dengan lebih singkat begitu ya. Tetapi kalau mungkin belum
masih belum kebayang gimana cara ngerjakannya, memang agak lama sih untuk mengerjakan ini. Jadi saya harap memang latihan itu perlu. Monggo silakan direview materi saya di contoh di neraca massa reaktor sangat sudah banyak saya tampilkan begitu ke teman-teman sekalian. Teman-teman kalau ada Vogler silahkan nanti dibuka Voglernya. Vogler itu juga banyak banget contoh soal baik itu NM reaksi ataupun NM non reaksi alat tunggal. Nanti silahkan dipelajari di buku referensi untuk bisa latihan satu sama lain. Kalau misal nggak bisa sendiri, bisa share ke teman-teman yang lain ya, untuk biar besok bisa mengerjakan dengan baik begitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin share gimana cara, mungkin ada yang betul-betul belum dipahami terkait dengan NM reaktor atau seperti apa, silahkan bisa share ke saya. Ada yang masih belum paham nggak di NM reaktor? Insya Allah udah bisa caranya ya, teman-teman yang ber-23 di sini. Sebenarnya Bu bisa, cuma emang agak lama aja gitu Bu mikirnya. Nggak apa-apa. Nah, ya itu Bu. Agak ini gimana gitu. Ya Dek, memang butuh latihan kok untuk NM itu. Jadi saya harap, kan ini udah lumayan banyak ya latihannya. Jadi nanti insya Allah sih saya percaya kok teman-teman, kalaupun rangkaian alat tunggal ini akan lebih mudah begitu ya, lebih mudah cara ngerjakannya. Agak sulit nanti setelah assignment ini. Jadi saya sih memang akan ngambil nilai per selesai gitu ya Dek ya. Jadi karena kan NME 1 atau CPMK NME yang pertama kan untuk menilai teman-teman sampai sejauh mana bisa mengerjakan NM alat tunggal, baik itu reaktor ataupun non reaktor. Jadi besok saya akan ini kerjakan, coba dikerjakan lagi contoh soal yang saya sudah share di classroom begitu, dicoba dikerjakan lagi, terus coba kira-kira teman-teman hitung deh waktunya berapa gitu. Nanti insya Allah karena minggu depan kita langsung masuk ke rangkaian alat. Kalau rangkaian alat udah beda lagi nanti. Untuk kesulitannya lumayan cukup tambah banyak karena kan teman-teman tidak hanya meninjau satu alat, tetapi nanti juga meninjau berbagai rangkaian begitu ya. Jadi mungkin kalau di rangkaian tunggal kan teman-teman kan ketemunya F1, F2, F3, F1, F2 kemungkinan dia masuk kalau misal mixer ya. Kemungkinan F1, F2 itu masuk, F3 keluar mixer saja. Tetapi besok pas setelah assignment ini, jadi minggu depan kita akan mempelajari rangkaian alat. Jadi F1, F2, F3 bisa jadi F3 itu masuk ke alat proses yang baru kayak gitu-gitu deh. Jadi memang agak lebih advance lagi setelah CPMK 1. Jadi saya harap sih di assignment dulu saya akan lihat teman-teman sampai sejauh mana pahamnya. Kalau semisal dirasa perlu untuk diulangi assignment-nya, insya Allah besok Senin saya akan ulangi lagi untuk pengambilan nilai. Tetapi mungkin tidak sinkron ya, yang saya akan sinkronkan hanya besok saja. Jadi besok Senin mungkin saya akan kasih tugas lagi untuk bisa teman-teman kerjakan kalau semisal nanti nilainya tidak bagus. Tapi saya harap nilainya sudah cukup baik di hari besok begitu. Jadi masih pemahaman di contoh soal untuk dituangkan ke DAP atau diagram alir proses itu penting. Kalau di NM rangkaian alat non reaktor, di NM alat non reaktor ya kayak mixer, absorber itu kan teman-teman menginterpretasikan dia ke diagram alir itu kayak gimana, itu harus betul dulu. Kalau itu nggak betul, udah nggak bakalan benar nanti bikin NM-nya begitu. Tetapi kalau di NM reaktor, yang pertama teman-teman harus tahu dulu wujud dari bentuk molekulnya seperti apa. Kayak tadi kalsium fosfat. Ada yang salah, tadi pada saat mencoba menjawab, kalsium fosfat ada yang salah untuk mendeskripsikannya. Ada yang bukan Ca3PO4 2 kali. Teman-teman ber-23. Sama Bu. Sama, Fikri sama. Yang lain, ada yang beda nggak? Itu kebanyakan terkecohnya sih biasanya di situ teman-teman. Jadi menginterpretasikannya langsung. Jadi kalsium fosfat itu langsung Ca
PO4 begitu. Padahal kan CA itu 2+, PO4 kan 3-. Seharusnya ada angka lagi di bawah, di antara CA dan di antara PO4 itu. Jadi memang agak sedikit menjerumuskan kalau misal teman-teman belum paham untuk di soal. Tapi kalau sudah paham rumusnya, insya Allah NM ke bawahnya bisa paham gitu. Oke, kita presensi dulu sambil silahkan untuk share ke saya. Jadi saya yakin kok teman-teman 23 ini tuh bisa cara langkah-langkahnya insya Allah bisa. Cuma saya harap manajemen waktunya lebih ini ya, lebih cepat lagi dalam mengerjakan. Takutnya waktunya nggak cukup deh gitu. Ini kode untuk hari ini teman-teman, karena saya melihat kayaknya habis ini teman-teman ada yang kuliah lagi. Jadi mungkin bisa kita tutup. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan begitu ya, bisa di-share di forum Classroom di stream. Nanti kita bisa buka diskusi di situ. Atau mungkin saya akan buka postingan stream, nanti teman-teman bisa komen di situ kalau misal ada yang ingin ditanyakan begitu ya sebelum assignment NME 1. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan kepada kalian teman-teman pada pagi